Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Maulana, peserta Latsar CPNS 2023, gelombang 8, angkatan 108, kelompok 2, BPSD di Provinsi Banten. Saat ini saya berdinas sebagai ahli pertama pengawas jembatan di sesi pembangunan bidang bina marga Dinas PUPR Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjabarkan secara singkat ringkasan materi dari agenda 1 yang terdiri dari wawasan kebangsaan dan bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk materi pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi kebutuhan, keberlangsungan, dan kejayaan bangsa tersebut. Disinilah peran wawasan kebangsaan menjadi konsepsi sebuah bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah konsepsi, wawasan kebangsaan terdiri dari identitas bangsa tersebut, seperti 1. Sangsaka merah putih. 2. Bahasa negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia. 3. Lambang negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, lagu kebangsaan NKRI yang selanjutnya disebut lagu bangsa Indonesia Raya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain konsepsi, sebuah bangsa harus juga memiliki konsensus dasar yang akan menjadi tameng dari ancaman ideologi dan globalisasi. Konsensus dasar itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun bersama-sama atau kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Bela negara dilakukan untuk meminimalisir ancaman terhadap bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan ancaman diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik maupun non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dan dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Sebagai suatu bentuk upaya pertahanan dari berbagai ancaman, bela negara memiliki indikatornya pertahanan itu menjadi lebih maksimal. Yang pertama, indikator cinta tanah air. Yang kedua, indikator sadar, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke materi kedua, yaitu materi isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan terjadi pada masa sekarang atau menjadi trend topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu-isu tersebut yakni korupsi, penyalahgunaan nafsa, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Setelah mengenal dan memahami isu strategis kontemporer pada waktu 3, menyatakan kepada kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis akan memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Ada 2 teknik dalam teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu, dan kedua, teknik analisis isu. Materi selanjutnya yaitu kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara ada 2, atau terbagi 2. Yang pertama, militer, dan yang kedua, militer. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan perbuatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar atau pembaca dan bisa diimplementasikan atau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.